teman-teman, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Yesus Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, hadir Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memulai ibadah kita. Kita harus dengan hati yang sangat sukacita. Amin. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat segala sesuatu menimpa kami Tuhan, kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes Tuhan, karena Kau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
Shalom, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh ada kembali oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan terima berkat firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memimpin kita, memberkati kita, dan kita boleh menangkap seutuhnya firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang ada besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, sampaikan sesuatu buat kami. Kami mau nangkap seutuhnya berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami, mengurapi kami, secara khusus hamba-Mu, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Karena ini adalah produknya dari Allah sendiri. Jadi kita tahu bahwa ini bukan produk manusia, bukan kerinduan manusia, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang membuatnya. Yaitu apa? Tentang persatuan, unity. Mari kita akan membaca dalam Efesus 4 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan, dan berusahalah memelihara roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya ulangi lagi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita percaya, seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kesatuan adalah produk Allah. Kesatuan adalah sesuatu yang harus kita bangun dalam hidup saya dan saudara, khususnya orang-orang muda pada saat ini. Di masa pandemi saat ini, mungkin tempat membatasi kita. Mungkin kita tidak bisa beribadah bersama. Tetapi satu hal yang saya ingatkan pada sore hari ini, bahwa saya dan saudara harus tetap bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Persatuan itu harus dibangun. Artinya apa? Hidup persatuan ini harus diusahakan, harus dikerjakan. Bukan sesuatu yang hanya cuma sekedar dikatakan, tetapi harus dikerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, khususnya orang-orang muda, sebagai generasi penerus bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi generasi penerus bagi kerajaan Tuhan. Mari kita mengusahakan kesatuan. Kesatuan itu harus terwujud. Karena apa? Ini kerinduan Tuhan buat setiap umat Allah. Inilah kerinduan buat setiap generasi, di mana Allah sudah tetapkan. Kalau saudara dan saya ada di generasi saat ini, Tuhan mau hidup kita mau bersatu. Karena apa? Ketika persatuan itu ada, di situ kehendak Allah dinyatakan. Ketika kita boleh bersatu, Tuhan nyatakan kehendaknya, Tuhan nyatakan keinginannya, Tuhan nyatakan rencananya dalam hidup saya dan saudara. Kita percaya persatuan itu bukan sekedar kita kumpul-kumpul, bukan sekedar kita ada dalam satu tempat, tetapi di dalam ayat 4 dikatakan, di dalam Efesus 4 ayat yang keempat, biarlah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tuhan mau kita bersatu dalam bukan satu tubuh, satu roh, hidup di bawah Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hal-hal oleh keinginan, bukan oleh karena motivasi-motivasi lain. Biarlah kita mau belajar untuk bersatu. Orang-orang muda, mari kita bersatu bagi kemuliaan Tuhan. Orang-orang muda, mari kita bersatu bagi kerajaan Tuhan. Karena Tuhan ingin dalam kehidupan tubuh Kristus, kita mau bersatu bagi kemuliaannya. Di dalam ayat yang ke-13, dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Di dalam persatuan kita bisa mendapat pengertian yang benar tentang anak Allah. Di dalam persatuan ada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika umat Tuhan bersatu, Tuhan nyatakan kehendaknya. Tuhan nyatakan kehendaknya. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, orang-orang muda. Tuhan mau hidup saya dan saudara mencapai kedewasaan penuh.
Bukan orang-orang muda yang hanya dewasa secara usia, tua secara usia, tetapi secara rohani kita perlu. Firman Tuhan menginginkan kita dewasa penuh dalam pengertian yang benar tentang Allah. Mari sebagai tubuh Kristus, khususnya orang-orang muda, remaja, mari kita bersatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Masa-masa pandemi saat ini memungkinkan untuk persatuan itu terbelah-belah. Mungkin pada saat ini kita hanya bisa mengikuti ibadah di rumah kita, atau mungkin kita ada di satu tempat kita hanya bisa mengikuti. Kita tidak bisa seperti dulu lagi. Mungkin kita tidak seperti dulu lagi dapat berkumpul di gereja. Tetapi pada saat ini saya ingin sampaikan, hidup saya dan saudara mesti bersatu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin, karena kita tahu bahwa inilah produknya Tuhan, inilah kerinduan Tuhan untuk umatnya bersatu bagi kemuliaannya. Jangan sampai terpecah belah oleh suatu keadaan. Jangan terpecah belah hanya oleh karena pandemi. Kita hormati pemerintah kita. Kita hormati aturan yang ada di bangsa ini. Kalau mungkin pada saat ini kita belum bisa bersama untuk beribadah, kita hormati. Tetapi kita tetap membangun. Tuhan mau bukan sekedar kesatuan tubuh, tetapi Tuhan mau kita mau kesatuan roh. Dalam rumah kita masing-masing kita mau berdoa bersama untuk gereja Tuhan. Gereja di mana saudara digembalakan, di mana saudara bergereja, berjemaat. Doakan setiap hamba Tuhan, doakan gembala, pemimpinmu. Mari kita bersama-sama berdoa agar apa? Tetap ada kesatuan. Gereja Tuhan diberikan karunia. Tuhan memberikan karunia untuk saling melengkapi. Ketika saudara berdoa, saudara sedang melengkapi. Di mana setiap orang pribadi berdoa, setiap pribadi berdoa, setiap pribadi berdoa. Di situ ada hal-hal yang Tuhan taruh untuk memperlengkapi gereja. Mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita nggak sama dengan teman kita yang berdoa. Oh, teman kita berdoa mungkin berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Oh, mungkin dia berdoa untuk tim musik. Dan disitulah satu hal keunikan persatuan di dalam tubuh Kristus. Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam karunia. Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam talenta. Di situ kita harus maksimalkan talenta kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya karena pandemi kita jadi malas berdoa. Hanya karena pandemi kita jadi malas untuk pergi, untuk berdoa secara roh kita mau bersatu. Jangan hanya karena pandemi kita malas untuk bersekutu. Kita mau doa secara pribadi. Saya mau sampaikan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang muda, saya mau sampaikan, saudara dipanggil satu gereja, atau saudara dipanggil Tuhan ada di tempat ini. Saudara dipanggil untuk memperlengkapi, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun pekerjaan Tuhan. Tidak ada pelayanan yang tidak punya arti di hadapan Tuhan. Sekecil apapun mungkin manusia memandang pelayanan saudara kecil, tetapi bagi Tuhan semua pelayanan sama, nilainya sama. Karena apa? Tuhan sendiri yang memperlengkapi saudara dan saya dengan karunia macam-macam. Ketika saya sampaikan, ketika saya memulai pelayanan, saya memulai pelayanan bukan dari seorang pengkhotbah atau seorang pemimpin pujian atau singer atau pemain musik, tetapi saya mencari apa yang Tuhan mau. Dan saya mulai melakukan hal yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan gerakkan untuk saya ditempatkan. Mungkin secara manusia pada saat itu usia saya masih muda, meskipun hari ini saya juga masih muda. Usia saya pada saat itu Tuhan izinkan saya ini hanya dalam satu gereja itu memulai, saya ingat sekali memulai pelayanan itu sekitar tahun 88, 89 itu saya menstensil. Kalau mungkin saudara yang usia-usia sama-sama saya, mungkin sudah tahu dengan tidak asing dengan kata stensil. Ada kata stensil. Kalau mau memperbanyak fotokopi atau sekarang ada print, dulu itu namanya stensil. Jadi harus diputar, kalau bikin warta harus muter. Harus besok kalau ibadah minggu harus bersihkan gereja dan harus orang Jawa bilang ciprat.
nyiprati, ngopyoki banyu di gereja. Karena gereja kita pada saat itu masih gereja tanah, jadi bawahnya ini tanah, tembok-temboknya masih belum gitu. Apapun Tuhan kerjakan, dan saya tahu ini pekerjaan pelayanan. Ini pekerjaan bukan sekedar pekerjaan hanya untuk menyenangkan hati gembala saya, atau menyenangkan ibu gembala saya, atau ketua kaum muda saya pada saat itu. Tetapi saya tahu, saya ditempatkan Tuhan untuk melakukan itu. Dan saya melakukan semuanya, saya memulai semuanya. Dan Tuhan izinkan, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan izinkan boleh melayani kemana-mana, ke berbagai tempat, berbagai pulau, termasuk yang maaf kata, saya punya kerinduan yang ini belum tercapai dalam diri saya, yaitu pelayanan ke Papua. Dan sampai hari ini Tuhan masih izinkan saya melayani di Pulau Jawa. Puji Tuhan, Tuhan menempatkan kita dengan berbagai macam karunia yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah iri dengan karunia-karunia orang lain. Mari kita pakai kehidupan kita untuk memperlengkapi. Kita harus membangun dalam kebenaran. Harus kita bangun di dalam kebenaran kehidupan pelayanan kita. Kesatuan hidup saya dan saudara. Ayat yang ke Efesus 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah kepada Dia. Kita harus bertumbuh di dalam kasih, di dalam Kristus yang adalah kepala, dan kepadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara sedang membangun tubuh Kristus, di mana kita memperlengkapi, kita membangun untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Mari saya sampaikan, tetap bersatu. Kristus rindu untuk kita bersatu. Seperti itulah kerinduan Tuhan Yesus. Hatinya rindu bersatu dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Kita tahu itulah kesatuan tubuh Kristus. Bersatulah gereja Tuhan. Orang-orang muda, kita harus mesti bersatu. Jangan terberai-berai, tercerai-berai. Mari kita bersatu dalam pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita bangun dalam diri kita. Yang pertama, yang perlu kita bangun adalah sikap hidup kebersamaan. Hal yang pertama yang perlu kita bangun untuk persatuan adalah sikap hidup kebersamaan. Kebersamaan ini harus kita bangun di dalam hidup saya dan saudara. Kebersamaan jadi dorongan, kebersamaan menjadi kerinduan kita. Ada dorongan, kita mau berdoa, rindu untuk selalu bersama berdoa, bersatu berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kerinduan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, kerinduan Tuhan buat hidup saya dan saudara. Bagaimana sikap apa yang kita perlu bangun dalam hidup saya dan saudara. Sikap yang kita perlu bangun adalah sikap jadi berkat dan bukan batu sandungan. Orang yang bersatu punya kerinduan untuk jadi berkat. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Jangan engkau memandang gereja kecil atau gereja besar, tetapi dimanapun kita melayani, di situ Tuhan ingin hidup saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Saudara bisa baca sendiri aja di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita harus menjadi berkat bagi Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan kita bisa melihat generasi-generasi ke depan, ataupun paling tidak generasi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, sikap hidup apa yang kita harus bangun dalam hidup saya dan saudara untuk persatuan. Kita harus mengatakan dan menyatakan kasih. Saya ulangi, sifat persatuan yang perlu kita bangun adalah kita harus mengatakan dan menyatakan kasih. Itu yang perlu kita bangun dalam diri saya dan saudara. Bangun, jangan cuma mengatakan, tetapi kita harus menyatakan kasih. Pada saat ini kita bisa mengasihi orang lain lewat doa-doa saya dan saudara. Lewat doa-doamu, dari rumahmu engkau bisa berdoa untuk teman-temanmu yang mungkin ada masalah persoalan, sedang ada pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka, ataupun dalam masalah pendidikan atau biaya. Saudara dan saya, kau bisa berdoa. Jadi berkat, bukan cuma mengatakan, tetapi bisa menyatakan kasih. Nyatakan kasih dalam doa-doamu. Nyatakan kasih Tuhan dalam setiap permohonan doamu kepada Tuhan. Ini hal yang kita perlu perhatikan, yang perlu kita bangun sebagai anak-anak Tuhan di dalam persatuan ini. Persatuan sangat perlu.
Agar ada 3 hal supaya bisa terwujud. Persatuan itu bisa terwujud supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika umat bertuhan bersatu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang muda, saya mau sampaikan, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau nggak bisa, mungkin engkau nggak bisa seperti temanmu. Apa yang kau inginkan? Oh, aku kepingin seperti A, kepingin seperti si B. Memang tidak salah. Tetapi saya mau sampaikan, hal yang terpenting buat hidup saya dan saudara, Tuhanlah yang punya rencana. Tuhan mau engkau ditempatkan dengan karunia-karuniamu. Tuhan mau ketika engkau ditempatkan dengan karunia-karunia apapun, biarlah Tuhan nyatakan. Ketika engkau dinyatakan sesuatu, Tuhan nyatakan sesuatu dalam hidupmu, di mana Tuhan dipermuliakan. Nanti kau akan melihat seperti letusan-letusan bom kecil. Pada saat ada satu letupan kecil, dor, satu kecil lagi, dor, satu kecil lagi muncul, dor, satu muncul lagi, dor, tanpa kita sadari. Di mana ketika letusan-letusan itu terjadi, membakar, di satu situlah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Baik untuk kota ini, berdoalah untuk kota ini. Engkau bisa berdoa dari rumahmu masing-masing, untuk kotamu, untuk bangsamu, untuk generasimu, agar kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Mari orang-orang muda tetap bersatu bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Allah mengasihi, Allah mencintai persatuan. Saya mau sampaikan sebagai penutup, persatuan adalah produk dari Tuhan sendiri. Kesatuan adalah kerinduan hati Tuhan. Seperti Bapa rindu bersatu dengan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Biarlah setiap kita boleh menangkap pesan Tuhan tentang persatuan pada sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pimpinan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Engkau menyatakan supaya kami membangun kesatuan satu dengan yang lain, sebab itu yang Kau kehendaki. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Allah dicurahkan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi bagi gereja kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, karena ada orang-orang yang bersatu di dalamnya. Itu sebabnya kami semua sehati berdoa supaya Tuhan terus tambahkan iman, keyakinan kami, penyerahan kami kepada Tuhan. Sehati kami sepakat buat lingkungan sekitar kami, supaya tetap ada lawatan Allah terjadi. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai hidup beliau jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat semua teman-teman yang ada dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, supaya kami semua menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kau terus berikan keberhasilan demi keberhasilan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehati berdoa. Kami buat pekerjaan Tuhan, buat pemuda remaja di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau terus tambahkan jiwa-jiwa orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan, supaya mereka terus setia mencari Tuhan. Juga bagi orang-orang muda dimanapun berada, kami rindu, kami berdoa buat mereka supaya mereka boleh tetap membuka hati, supaya mereka menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi karya Tuhan untuk banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya buat situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, pandemi virus corona yang sedang terjadi. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk bangsa kami, sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir. Itu sebabnya Tuhan menolong para tenaga medis untuk mengatasi semua dengan baik. Berikan hikmat buat mereka untuk mengatasi masalah ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemimpin kami, presiden, wakil presiden, aparatur negara, para aparat keamanan. Kiranya Kau memberikan hikmat buat mereka, roh takut akan Tuhan, supaya dengan penundukan mereka Tuhan berkarya bagi bangsa kami. Bangsa kami boleh diberkati, bangsa kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Selesai pada ini kami berpisah satu dengan yang lain, namun kami yakin Tuhan tetap mempersatukan kami di dalam roh. Dengan iman kami akan terima berkat Tuhan turun dan tinggal atas hidup kita,
berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Shalom teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam ibadah online hari ini. Semoga ibadah yang telah kita ikuti pada hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu bergabung dalam ibadah online yang diadakan oleh Youth GPPS Anugerah Muria Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.15. Juga bila teman-teman ada pergumulan dan ingin membutuhkan bantuan doa, teman-teman bisa mengirimkan pokok-pokok doa teman-teman ke alamat email yang ada di bawah ini. Kami akan setia mendoakan teman-teman. Sampai jumpa Sabtu depan. Stay safe, stay healthy. God bless you.